Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan, haleluya, sehat selalu, haleluya, kabarnya baik, haleluya, luar biasa ya, penyertaan Tuhan, walaupun keadaan tidak baik, Tuhan bisa mengubah menjadi baik ya, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar, kalau minggu lalu kita belajar tentang lawatan Tuhan ya. Tuhan melawat dan kehadiran Tuhan di dunia ini waktu itu Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah dan membuat banyak mujizat. Tetapi mujizat itu bukan yang utama ya. Tujuan Tuhan menyatakan kemampuan kuasanya bukan supaya orang terkesima dengan mujizat, tapi terkesima dengan Yesus itu sendiri ya. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan tapi tidak mengenal siapa Yesus ya. Kita hanya bisa mengenal mujizatnya. Apa jadinya ketika umat Tuhan itu tidak mengenal Allah? Kita akan belajar umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Wow. Bagaimana? Kita akan baca Hosea 4 ayat yang ke-6, kita berdiri bersama-sama. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Sudah menemukan? Atau sebaiknya kita baca ayat 1 dan ayat yang ke-6. Ya, ayat 1 dan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Silakan duduk. Peringatan Tuhan. Tuhan itu kalau mau menghukum itu ngingatin dulu ya. Ketika Tuhan mau menghukum Niniwe, Tuhan kasih tahu Yunus untuk memberitakan kalau bertobat hukuman itu enggak jadi. Nah sekarang Tuhan juga melihat umat Allah di mana imam-imam tidak mengajarkan tentang jalan Allah, tentang firman Allah, sehingga umatnya juga nggak ngerti, ya, nggak ngerti firman Allah itu seperti apa, nggak ngerti, nggak kenal Allah itu siapa, bahkan firman yang benar itu tidak diketahui. Makanya Tuhan menegur, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Awalnya memang yang salah itu imam-imam. Mereka melakukan tindak kejahatan, berbohong, menipu, berzina, ya, menolak pengenalan akan Allah. Dan kemudian efeknya umat itu tidak kenal Allah. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan tanpa mengenal Allah, ketika kita beribadah tanpa kasih, ketika kita datang kepada Tuhan tanpa kesetiaan, itu hanya permukaan saja, nggak sampai ke dalamnya, yang akhirnya membuat orang apa? Munafik. Kalau minggu datang ke gereja pakai baju putih, tapi hidup sehari-hari tidak mencerminkan bahwa orang ini mengenal Allah. Makanya Tuhan akhirnya ayat 6 mengatakan, umatku itu binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudaraku, tidak mengenal Allah itu kategori dosa. Sebetulnya dia tahu Allah
itu seperti apa? Minggu lalu kan kita belajar orang yang sudah disembuhkan Tuhan merasakan mujizat Tuhan, tapi mereka melupakan karena mereka butuh mujizat saja. Yang satu datang, loh aku disembuhkan, sehingga dia datang, dia kenal siapa yang menyembuhkan. Haleluya. Jadi ayat ini Tuhan menegur melalui Hosea, umatku tidak mengenal aku. Ini satu teguran, dan teguran ini ditujukan kepada imam-imam lebih dulu, ya, karena imam tidak mengajarkan tentang pengenalan akan Allah. Haleluya. Dan imam-imam melakukan penyembahan berhala di bait Allah, melakukan perjinahan, melakukan pembohongan, ya. Di mimbar mungkin mengatakan hal-hal yang benar, di mimbar mengatakan kata-kata yang baik, sementara kelakuannya setiap hari tidak mencerminkan sesuatu yang menunjukkan bahwa dirinya mengenal Allah. Coba kita baca Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya pasal 1, silakan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, aku membesarkan anak-anakku. Tuhan memanggil Israel, Tuhan melindungi, memelihara. Tetapi mereka memberontak. Lucu kan? Aneh kan? Ya. Dengarlah hai langit, dikatakan, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka berontak. Berapa lama kita datang kepada Tuhan, berapa tahun kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mengenal Allah, sehingga kita bersungut-sungut ketika ada kesusahan terjadi. Nanti kita melihat contoh. Ketika tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Ketika ada tantangan, ada musuh yang menyerang, mereka bersungut-sungut. Seolah-olah mereka tidak mencatat, tidak mengagendakan Allah yang sudah berbuat dengan kuasa yang sudah lampau, yang sudah pernah dia kerjakan. Mereka tidak mengenal Allah. Sehingga ketika ada penderitaan di dunia ini, mereka bersungut-sungut. Sebab itu Tuhan dengan keras menyatakan, ini firman Tuhan. Tuhan melanjutkan perkataannya, lembu mengenal pemiliknya. Lembu, binatang bisa mengenal pemiliknya. Dan kemudian dikatakan, tetapi Israel tidak. Ini ngenes ya kalau kita mendengar keluhan Tuhan seperti ini. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Kita mau bertanya pada diri kita masing-masing. Selama ini pengenalan kita akan Allah itu seperti apa? Atau kita hanya cuma tahu Yesus juru selamat, Yesus menghapus dosa. Tadi bapak-bapak Nafirim nyanyi, ku hidup dalam dosa, jauh dari Allah. Tapi kasih Yesus yang membebaskan dosa ini loh, yang seringkali tidak dipahami. Seringkali orang bersaksi kasih Yesus, Tuhan memberkati aku, Tuhan menjadikan aku berhasil, Tuhan memberkati aku, Tuhan melepaskan aku dari masalah. Tapi kasih Yesus yang menebus dosa ini loh yang seringkali tidak diperhatikan. Nah ini yang namanya tidak mengenal Allah. Hanya tahu Yesus juru selamat, tapi tidak mengenalnya.
Bapak Ibu kenal Pak Jokowi? Kenal? Kenal? Tahu Pak Jokowi? Tahu. Jangan cuma tahu dengan Tuhan Yesus, kenali pribadinya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan akibatnya ketika umat Allah tidak mengenal Allah, itu binasa. Pertanyaannya, ciri-ciri orang mengenal Allah itu seperti apa sih? Mungkin kita yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, aku kenal kok sama Tuhan, gitu ya. Nah, kita melihat ciri orang yang mengenal Allah. Nah, akhirnya kita cross check dengan diri kita ya. Apakah aku seperti ini? Ya. Kita melihat ciri orang yang mengenal Allah. Daniel 3 ayat 15 sampai 18, silakan. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin. Nebukadnezar dengan pongah, dengan congkak, dengan sombongnya, kamu tidak mentaati perintahku, kamu tak suruh menyembah dewaku, kamu tidak mau. Ayo tak coba sekali lagi. Kalau kamu tetap gak mau nyembah dewaku, tak masuk ke dapur api. Siapa yang bisa melepaskan kamu? Dengan congkaknya, dengan sombongnya, aku yang punya hidupmu, aku berkuasa atas hidupmu. Kalau aku menghukum kamu, siapa yang bisa melepaskan kamu? Wow, seolah-olah dia menjadi Tuhannya. Ya, Nebukadnezar dengan sombongnya, kamu gak mungkin bisa lepas dari perapian itu. Tapi apa jawab dari tiga orang ini? Orang yang beriman, orang yang mengenal Allah. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepadamu ya Tuhan. Wow, dia berani berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab. Saya tahu Allahku sanggup menolong aku. Tapi sekalipun Allahku tidak menolong aku keluar dari perapian ini, artinya ketika aku harus terbakar oleh api ini, sekali-kali aku tidak akan menyembah dewa Tuhanku. Sekali-kali aku tidak menyembah dewa Tuhanku. Dan Allahku bisa saja melepaskan aku dari tanganmu. Saudaraku, ini loh orang yang kenal Allah. Dia tahu Allahnya orang Israel itu seperti apa. Makanya Musa menulis ketika sejarah menyatakan perbuatan Allah, ketika Allah membelah laut, ketika Allah mengeluarkan air dari batu. Musa menulis dan itu dibacakan setiap ibadah. Sehingga turun-temurun orang yang tidak pernah mengalami pembelahan laut itu, mereka kenal siapa Allah. Jadi Sadrak, Mesak dan Abednego ini kenal Allah. Mungkin bukan karena mujizat, tapi dia kenal Allah dari firman yang ditulis oleh Musa. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak pernah rindu untuk membaca firman Allah? Kalau kita tidak pernah haus akan firman Allah, dari mana kita bisa mengenal Allah? Sadrak, Mesak dan Abednego kenal Allahnya. Sebab itu dia bilang,
Dapur api itu kecil, ya. Enggak masalah buat saya, enggak masalah buat Tuhanku. Aku masuk pun, aku tetap menyembah Allahku. Haleluya. Puji Tuhan. Imannya tidak tergoncang. Haleluya. Walaupun Tuhan tidak menolong, ya. Bagaimana dengan kita? Ketika Allah tidak menolong kita, wis gak Tuhan-Tuhanan. Aku keluar dari imanku. Emangnya kalau kita keluar dari Tuhan itu yang rugi siapa? Nah saudaraku, imannya tidak tergoncang sekalipun penderitaan masuk dapur api. Seandainya saudara Sadi Sadra, Mesah dan Abednego ada ancaman begitu, apa yang saudara lakukan? Bisa menjawab seperti Sadra, Mesah, Abednego? Mungkin satu dengan yang lain senggol-senggol. Wis lah ora apa-apa. Ora apa-apa kita sujud menyembah. Yang penting hati kita sama Tuhan. Bisa jadi begitu kan? Rundingan. Wis lah ora apa-apa. Ayo kita tetap sujud saja. Yang penting hati kita sama Tuhan. Wow ya. Atau mungkin kita juga bicara ya. Ya wis gak apa-apa lah. Kita taat. Karena ini pemerintah, walaupun peraturan ini menyimpang dari iman kita. Tapi 3 orang ini kompak. Aku tidak mau menyembah patung, sekalipun aku harus masuk dapur api. Haleluya. 3 orang ini percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Tapi sekalipun tidak menolong, dia tidak akan mengurangi imannya. Haleluya. Sekalipun tidak ditolong, dia tidak goncang imannya. Ini loh orang yang mengenal Allah. Kejadian 18 ayat 14a. Silakan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Gak ada. Ini Sarah sudah usia lanjut. Kemudian Tuhan bicara, tahun depan kamu akan punya anak. Sarah tertawa di balik kemah. Dan Tuhan tanya, kenapa Sarah kok tertawa? Terus Tuhan tanya, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan sendiri tanya kepada Sarah, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada saudara, gak ada yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan sendiri menyatakan tidak ada yang mustahil. 3 orang ini juga percaya, kenal, tidak ada yang mustahil. Sekalipun Allah tidak menolong, aku tidak akan menyembah dewa. Haleluya. Mari kenali Allah, miliki iman yang teguh. Kalau kita kenal Allah, kita punya iman yang teguh. Dan dibalik semua penderitaan yang dihadapi oleh 3 orang ini, dia siap masuk ke dalam dapur api. Artinya apa? Dia siap mati, dia siap hangus, dia siap hancur tubuhnya. Tapi ternyata dibalik keberanian itu, dibalik imannya yang teguh, Tuhan menyatakan mujizat. Sampai raja itu bengong. Hah? Kok bisa? Ya, kita melihat gambarnya. Kok bisa? Tadi yang masuk 3 orang, sekarang 4 orang. Kok bisa? Dan ketika dikeluarkan, tidak ada bau hangus. Rambut, sehelai rambut tidak gugur. Bahkan orang yang melemparkan mereka ke dalam api, mereka yang mati. Kena panasnya karena dipanaskan 7 kali lipat. Kalau seandainya Sadra, Mesah dan Abednego ini mengelabui Tuhan dengan berkata, aku tak sujud ya Tuhan, gak apa-apa ya Tuhan, imanku tetap kok kepadamu. Seandainya begitu, dia tidak akan pernah melihat mujizat yang besar. Dan Nebukadnezar tidak bisa melihat Allah. Haleluya. Makanya jangan takut dengan penderitaan. Jangan takut dengan hal-hal yang ada dalam dunia yang mengancam tubuh kita.
Karena di balik semua itu kita akan melihat Tuhan akan menyingkap keajaibannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Dan melewati penderitaan ini, melewati dapur api ini, sehingga 3 orang ini melihat rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Rancangan Tuhan itu sama rancangan kita itu jauh beda. Rancangan Tuhan itu seperti langit, rancangan kita seperti di bumi, jauh. Makanya mungkin mereka bertiga seolah-olah bertanya, Tuhan, kok Tuhan tidak mengubah nasib, Tuhan tidak mengubah Nebukadnezar, ya. Ketika diberi kesempatan 1 kali lagi, mungkin mereka berdoa, Tuhan ubahkan hati Nebukadnezar, tapi ternyata gak diubahkan toh. Hukuman itu tetap ada. Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan mereka harus melewati dapur api? Karena Tuhan ingin menyatakan rancangannya yang jauh lebih dahsyat dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Sebab itu jangan mendikte Tuhan. Tuhan ubahkan hati Nebukadnezar. Jangan cari jalan keluar sendiri. Tuhan, aku tetap beriman kepadamu kok. Aku tak sujud ya Tuhan. Aku tetap percaya kepadamu. Cari jalan keluar sendiri. Tapi ikuti agenda Tuhan, ikuti pimpinan Tuhan. Kalau harus masuk dapur api, ini Tuhan izinkan aku masuk. Dan ternyata Tuhan melakukan yang luar biasa. Haleluya. Ini loh iman yang tidak picisan. Iman yang tidak picisan. Haleluya. Sehingga kesombongan Nebukadnezar dicelikkan. Allahku lebih besar dari kamu. Jangan pikir hidupku tergantung dari kamu. Enggak. Kamu bisa menghukum aku, tapi Allah bisa melepaskan aku. Kesombongan Nebukadnezar gugur. Dia merasa aku yang menghidupi kamu, aku yang menghukum kamu, aku berhak atas hidupmu. Wow. Mereka yang beriman kepada Tuhan, hidupnya di dalam tangan Allah. Haleluya. Ini yang pertama, ciri orang yang mengenal Allah, ya. Imannya tidak tergoncang sekalipun Tuhan tidak menolong. Haleluya. Yang kedua, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Daniel tahu ancaman ini. Kita semua sudah banyak mendengar ini, ya. Daniel tahu ancaman ini. Tetapi dia tetap setia, dia tetap berdoa 3 kali sehari. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi orang yang mengenal Allah itu tidak takut ancaman, ya. Dia tetap membuktikan kesetiaannya karena dia kenal Allahnya itu seperti apa. Haleluya. Sekalipun harus masuk dalam gua Sika, dia tidak takut. Dia membuka jendela dan berdoa, bukan menutup. Karena kalau buka jendela orang bisa ngintip dan lihat. Bisa jadi kalau Daniel itu ketakutan, tak tutupi sing penting aku berdoa menghadap Tuhan. Tetapi dia terbiasa berdoa membuka jendela menghadap kepada Yerusalem. Karena saat itu Daniel tidak ada di Yerusalem, ada di Babel. Jadi dia menghadap Yerusalem. Nah saudaraku, orang yang setia tidak takut ancaman. Haleluya. Ancaman apa yang sedang menimpa saudara? Aku gak mau ikut Tuhan, nanti. Nanti. Ada seorang ibu yang mau percaya Tuhan, dan ketika anaknya tahu, awas ojo nang gereja meneh,
Kalau nang gereja aku ndak akan kirim uang. Akhirnya beberapa kali saya kunjungi, maaf nggih tante, ngapunten nggih tante. Oh ya sudah gak apa-apa. Karena kalau imannya seperti itu. Tapi saya jelaskan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus tidak mungkin tidak bisa memelihara kita. Kemarin saya sampaikan kepada anak-anak kaum muda, dia Bapak. Bapak itu kan memelihara anak, walaupun anaknya nggak minta. Pak, pelihara aku ya Pak, nggak minta. Tapi Bapak itu otomatis memelihara anak. Haleluya. Kenali Allah. Jangan takut karena ancaman, ya. Dan Daniel tetap setia. Tetap setia kepada Tuhan walaupun dia terancam untuk masuk kuasinya. Mari kita renungkan saudaraku, jangan hanya tertarik dengan cerita ini. Jangan terpukau dengan kisah ini. Tapi ayo kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Allahmu. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Baca firman-Nya. Miliki kehausan akan firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, dia tidak Daniel tetap setia karena dia mengenal Allah. Mengenal Allah yang maha besar. Sebab itu dia tidak takut ancaman karena kenal Allah yang besar. Puji Tuhan. Kalau saudara punya kenal dengan Allah yang besar, saudara tidak akan mengotak-atik, ya, memanipulasi. Yang penting aku kan percaya, walaupun aku enggak datang beribadah. Aku percaya, walaupun aku enggak baca Alkitab. Enggak ada kerinduan akan Allah. Enggak ada kerinduan kehausan akan Allah. Beberapa 2 minggu yang lalu kita melihat tentang Filipus dan Sida-Sida. Kalau Sida-Sida membaca nggak ngerti, dia pingin tahu isi firman, dan Filipus diutus Tuhan untuk menjelaskan. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan, ada Filipus yang haus, ada Sida-Sida yang haus. Akhirnya Sida-Sida mengerti terbelalak tentang Yesus dan akhirnya dia dibaptis. Hosea diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kesalahan imam-imam. Imam-imamnya wis ndak baik, ya. Umat Allahnya ndak ngerti. Jadi podo-podo ndak mengenal Allah, yang akhirnya membuat mereka akan binasa. Haleluya. Coba kalau umatnya juga haus, pasti Tuhan kirim orang-orang yang bisa menjelaskan tentang kebenaran itu. Umatnya gak haus akan firman Tuhan. Dan imamnya ini juga gak benar kelakuannya. Jadi akhirnya mereka binasa karena gak mengenal Allah. Saudara, kalau kita gak haus, gak ingin mengerti firman Allah, gak ingin mendengarkan firman Allah, dari mana kita kenal akan Allah? Dan kalau kita tidak kenal Allah, firman Tuhan katakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan, tapi umatku enggak. Aneh kan? Haleluya. Daniel mengenal Allah, sebab itu dia tidak takut ancaman. Puji nama Tuhan, ya. Dia tetap berdoa. Kenapa? Dia tetap berdoa karena Daniel merasa doa bukan saat minta tok, tapi doa itu hubungan dengan Allah. Apakah kita hanya datang kepada Tuhan saat kita minta? Pagi hari, waduh hari ini aku akan bekerja, aku akan mencari uang, Tuhan lindungi, sertai, berkati. Enggak salah saudaraku kita berdoa seperti itu. Tapi apakah cuma itu tok kita berdoa? Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya.
Ini Daniel, karena dia kenal, maka doanya itu sebagai hubungan. Dia tidak berdoa, Tuhan lepaskan aku dari gua singa, ubahkan hati Darius, ubahkan dari menteri-menteri itu, supaya memberi kelegaan, aku gak jadi masuk gua singa. Daniel tidak berdoa itu. Ketika dia harus dimasukkan, monggo. Apa yang terjadi? Mujizat yang luar biasa. Sampai-sampai ketika Daniel keluar, Darius berkata, semua orang harus menyembah Allahnya Daniel. Wow, ini jauh lebih luar biasa. Yang ketiga, ciri orang yang mengenal Allah. Yang pertama, imannya tidak tergoncang sekalipun Tuhan tidak menolong. Yang kedua, dia tetap setia karena dia tahu Allah yang luar biasa, ya. Dia tetap setia walaupun terancam. Yang ketiga, orang yang mengenal Allah itu seperti apa? Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya. Jadi orang-orang Israel itu bersungut-sungut. Ya, ini tadi yang saya katakan, kita akan melihat orang yang tidak mengenal Allah itu seperti apa. Orang yang mengenal Allah itu seperti apa. Orang yang mengenal Allah tidak bersungut-sungut hanya soal makanan. Ya. Tidak bersungut-sungut, hari ini makan sama sambal oke, besok makan sama ayam oke. Aku tahu itu apa kelimpahan, apa itu kekurangan, kata Rasul Paulus. Waktu kelimpahan bersuka cita, waktu kekurangan tetap bersuka cita karena punya Allah yang besar ini loh. Haleluya. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu dia bersungut-sungut karena soal makanan. Tapi orang yang mengenal Allah, hari ini ada, puji Tuhan. Hari besok enggak ada, puji Tuhan. Ini orang yang mengenal Allah, karena Allah itu pemelihara. Haleluya. Walaupun hari ini harus makan cuma 1 kali, Allah tetap memelihara, membuat kita sehat. Haleluya. Bilangan 14, kita baca ayat 6 sampai 8 saja. Bilangan 14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya Yosua mengingatkan ketika mereka bersungut-sungut, aduh orang Kanaan itu tinggi besar, kita cuma belalang, kita kalah. Image-nya, imannya, kita kalah melihat musuh yang besar. Mereka lupa kalau punya Tuhan yang besar. Sebab itu Yosua yang kenal Allah mengingatkan, ayo negeri yang sudah kita intai itu loh, kamu sendiri lihat bagaimana keadaannya, limpah dengan susu dan madunya. Mosok kamu lupa? Itu yang harus kita masuk ke sana. Dan ayat 8 mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang limpah susu dan madunya. Artinya Yosua mengingatkan, ojo wedi karo musuh karena Tuhan kita jauh lebih besar. Ini orang yang tidak mengenal Allah. Kalau ada masalah, kalau ada kesukaran, kalau ada kerugian, bersungut-sungut. Kenapa? Karena tidak kenal Allah. Tapi Yosua, jangan takut, kita akan masuk ke sana. Apa yang sedang mengancam saudara? Dapur api, gua singa,
kesukaran, mungkin ancaman, atau orang mulai tidak menghiraukan kita, merasa kita waduh aku terintimidasi. Tapi Yosua bilang jangan takut, karena Yosua bin Nun dan Kaleb kenal Allah. Jadi kalau orang sedikit-sedikit ada penderitaan, ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan, ini orang tidak mengenal Allah. Ada masalah sedikit, wis gak mau datang sama Tuhan. Aku kok tidak dapat jodoh-jodoh, aku mundur dari Tuhan. Akhirnya atau mungkin mengambil jodoh sembarangan. Dan akhirnya ketika dia memiliki jodoh yang menurut pikirnya akan membahagiakan, ternyata itu neraka dalam rumah tangganya. Mari saudaraku, kenali Allahmu, kenali. Haleluya. Jangan sampai kita ada masalah marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan. Ini orang yang tidak mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allah terus tetap setia, seperti Yosua dan Kaleb, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesah dan Abednego. Satu lagi, 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Daud wanti-wanti kepada Salomo, kenalah Allah ayahmu. Salomo yang dipilih Daud untuk mengganti dia sebagai pemimpin, Daud wanti-wanti, kamu harus terus beribadah, kamu harus tetap setia, kenali Allahmu, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jadi orang yang mengenal Allah cirinya apa? Beribadah dengan tulus ikhlas. Karena mengenal Allah. Haleluya. Tidak ada sesuatu pun yang menghentikan langkahnya untuk beribadah. Apapun itu. Tidak ada sesuatu yang membuat dia berhenti untuk tidak beribadah. Karena kenal Allah. Dan ini yang disampaikan Daud untuk Salomo. Kenali Allah ayahmu, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Haleluya. Orang yang mengenal Allah, saudaraku, akan membuat kita bisa beribadah dengan tulus ikhlas, ya. Tulus ikhlas itu tidak terpengaruh oleh kondisi, situasi yang terjadi. Dia tetap beribadah apapun yang terjadi, karena kenal ini Allahku. Aku kenal Dia mengasihi aku. Dia berkorban untuk dosaku. Dan orang yang mengenal Allah, dia menyatakan bahwa beribadah itu sebuah apa? Penghormatan kepada Allah. Beribadah itu sebuah penghormatan kepada Allah. Hubungan, makanya Tuhan waktu perjanjian lama hari Sabat gak boleh ada yang kerja, harus ibadah. Kalau enggak mati. Wah, keras sekali. Tuhan mau supaya umatnya itu punya relasi dengan Tuhan. Haleluya. Punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang mengenal Allah, dia punya relasi yang baik. Tidak bergeming apapun yang terjadi,
aku akan beribadah kepadanya dengan tulus, tanpa memperhitungkan kerugian, tanpa memperhitungkan penderitaan, tanpa memperhitungkan mungkin aku rugi beribadah kepada Tuhan, aku capek beribadah kepada Tuhan, itu tidak diperhitungkan. Karena segala sesuatu yang dilakukan dalam ibadah sebagai satu penghormatan kepada Allah. Haleluya. Saudaraku, ketika kita mengenal Yesus, jangan hanya mengenal tentang keajaibannya, tapi kenali pribadinya. Kita semua mendengar, bahkan setiap bulan kita peringati perjamuan kudus. Dia, karena salibmu ku hidup, karena salibmu aku menang mengatasi dosa itu tadi loh saudara, ya. Bukan menang mengatasi masalah, itu iya juga, ya. Tapi mengatasi dosa keangkuhan, kesombongan seperti Nebukadnezar. Dosa apalagi? Dosa pikiran kotor, dosa perzinahan, dosa pencurian. Mengatasi semua itu loh. Dosa kemunafikan. Haleluya. Kita menang oleh salibnya. Puji Tuhan. Dan kalau kita tahu penyaliban Tuhan yang tragis, penyaliban penderitaan yang brutal, hanya karena untuk melepaskan saudara dari maut, sehingga nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Coba kita baca dari Lukas 10, Lukas pasal 10. Ini yang harus menjadi dasar sukacita kita, ya. Lukas 10 ayat 20 atau mulai ayat 17 sampai 20. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya, ini pesan Tuhan. Karena waktu itu murid-murid bangga. Wah, ternyata iblis bisa tunduk, kita bisa kalahkan iblis. Wah, bangga, lapor sama Tuhan. Tuhan, ternyata iblis bisa tunduk. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu bersukacita hanya soal itu. Loh, ini satu hal yang besar loh ya. Iblis bisa kalah ya. Bukan cuma murid-murid itu menang atau menghadapi musuh-musuh yang picisan itu, tapi iblis loh itu, antek-anteknya ya, musuh Tuhan bisa kalah. Dan kemudian ayat 19 Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh iblis, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Aku memberi kuasa. Jadi kalau murid-murid itu menang, itu bukan karena murid-murid, tapi karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Saudara bisa berhasil meniti karir sampai sukses, itu bukan hasil kekuatanmu, itu Tuhan memberi kuasa. Saudara berhasil dalam sekolah, berhasil sampai cum laude, itu bukan hasil usahamu, tapi karena Yesus memberi kuasa, sehingga engkau mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tapi Tuhan bilang, pesan lagi, bukan itu yang harus membuat kamu sukacita.
Kamu harus sukacita karena namamu tercatat dalam kerajaan surga. Untuk apa kita berhasil dalam dunia ini? Untuk apa kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Gak ada artinya. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tidak takut ancaman itu. Karena itu hanya di dunia ini. Namaku tercatat di surga. Ini yang harus menjadi sukacita kita. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu, umat Tuhan, khususnya GBT Banyumas, miliki pengenalan akan Allah. Sehingga bukan karena masalah yang rendah, masalah yang sepele, kita marah sama Tuhan, kita bersungguh-sungguh, kita lapor sama Tuhan. Dan kalau nanti kita berhasil, aduh Tuhan terima kasih. Tapi Tuhan bilang bukan itu terima kasihmu yang terbesar. Terima kasihmu yang sesungguhnya itu kalau namamu tercatat di surga. Ini loh saudara, ya. Makanya saya rindu saudara kenal Allahmu. Dan bagaimana kita bisa kenal? Miliki kerinduan, kehausan akan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah tersalib begitu menderita, masa kita gak kenal sih? Ya, masa kita cuma tahu Tuhan berkati aku aja? Enggak, tapi kenali kasihnya yang besar kepada kita. Haleluya. Dan dia menerima saudara, menerima saya apa adanya. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, asal kamu mau datang minta ampun, bertobat, Tuhan terima. Haleluya. Orang datang kepada Tuhan tidak harus baik dulu, tapi datang menyerahkan, ini hidupku yang penuh dengan dosa, kelemahan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.